Halo Sobat Film Instan, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Nah kali ini kita akan bahas film berlatar di tempat penjualan babi guling paling terkenal di Filipina. Masalah pun mulai muncul ketika sang istri dari sang pemilik kepincut dengan singkong muda dan selingkuh dengan pegawai di tempat tersebut. Semua semakin berantakan ketika anak pemilik juga menjadi korban berondong ibunya sendiri. Gak usah banyak omong-omong, langsung gas kita putar filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan kesibukan di Litsoneras, sebuah tempat pengasapan babi yang sangat digemari warga sekitar. Eloy sudah bekerja di sini puluhan tahun. Dia punya resep spesial yang membuat rasa daging lebih mantap daripada rumah makan yang lain. Tak lama kemudian putri mereka yang bernama Elria datang membawa kopi untuk para pekerja. Kecantikan dan kemolekannya membuat mata para pria tak bisa berpaling dan berkedip. Elria juga rajin membantu si Eloy untuk mengolesi babi dan mencatat penjualan harian. Kebetulan sekolahnya juga sedang libur, jadi dia bisa leluasa untuk membantu. Tak lama kemudian sebuah mobil berhenti di depan toko. Ternyata itu adalah Minerva, istri dari si Eloy. Sebelumnya Minerva ini kerja di Dubai sebagai TKW, namun setelah kontrak kerjanya habis, dia memutuskan tinggal di sini dan meneruskan usaha babi guling Litsoneras. Jelas saja Eloy sangat senang mendengarnya, tapi tidak dengan Elria yang sepertinya masih kesal dengan ibunya itu, karena lebih memilih ke Dubai dan tak mengurusinya sejak kecil. Eloy lalu merayu Minerva untuk tak pisah ranjang lagi. Nah ternyata selama Minerva menjadi TKW, si Eloy ini tidak bisa menahan hasratnya dan pernah menggarap lahan milik wanita lain. Dia meminta maaf karena tak bisa menjaga kesetiaannya. Meski sudah memaafkan, namun Minerva tak mau melayani Eloy layaknya seorang istri dan menyuruh Eloy untuk tinggal di tempat lain. Elria juga melihat kejadian itu. Dia semakin kesal kepada sang ibu karena tak mau menerima ayahnya yang sudah lama menunggu kedatangan Minerva. Keesokan harinya Minerva menggantikan Eloy menjadi bos di Litsoneras. Sebelumnya usaha ini memang milik keluarga Minerva, sedangkan Eloy hanya pekerja di sana. Minerva lebih tegas soal uang. Ketika kehilangan selembar, dia menggeledah seluruh pekerja dan langsung memecat pelaku pencurian tersebut. Minerva kemudian mendatangkan satu pekerja baru yang bernama Jonas. Dia masih muda dan cukup tampan untuk sekelas pemuda desa. Suatu hari sepulang sekolah, Elria tiba-tiba saja didatangi teman sekolahnya yang capar. Untung saja Jonas datang dan mengaku sebagai pacar dari si Elria, sehingga membuat pemuda capar itu bisa diusir dengan mudah. Mereka pun lalu berjalan-jalan sambil mengobrol di sana. Elria senang karena ternyata Jonas ini adalah pekerja baru di Litsoneras, jadi ada kesempatan untuk mereka bisa lebih dekat lagi. Nah, ketika Elria sedang mandi, tanpa sepengetahuannya ternyata ada preman yang mencoba untuk mengintip. Kebetulan Jonas sedang lewat dan melihat kejadian itu. Dia pun langsung menghajar preman tersebut tanpa ampun. Karena telah berjasa menyelamatkan Elria, Eloy keluarga kemudian menjamu Jonas dan makan bersama di rumah mereka. Di sini Elria mulai mencuri-curi pandang, sepertinya dia punya perasaan terhadap si Jonas. Di rumah Minerva menyajikan makanan untuk Elria, lalu tukang galon pun datang dan Elria disuruh untuk mengambil dompet Minerva. Nah, disinilah dia menemukan paspor dan tiket perjalanan, dan diketahuilah kalian, ibunya ini telah sampai duluan di Filipina, namun baru pulang ke rumah 2 minggu kemudian. Saat ditanyakan, Minerva beralasan kalau dia menginap di rumah temannya untuk reuni. Malam harinya saat semua orang selesai bekerja, secara mengejutkan Minerva dan Jonas pun datang ke Litsoneras untuk menggarap sawah dengan barbar. Setelah itu Jonas pun memaksa Minerva untuk segera mengumumkan hubungan mereka pada keluarganya. Rupanya mereka telah lama berpacaran, namun Minerva belum bisa bilang karena dia baru tiba di sini beberapa hari saja. Keesokan harinya pekerjaan kembali dimulai. Jonas sedang melumuri babi, sedangkan Elria memotong daging untuk pesanannya. Elria sempat mengeluarkan HP untuk merekam Jonas yang sedang bekerja. Lalu mereka mengobrol tentang kehidupan yang penuh dengan lika-liku. Saat sedang memotong daging, si Jonas sampai tak fokus dan tertusuk. Elria pun dengan sigap penolong dengan mengumut jari yang berdarah. Melihat hal tersebut, Minerva pun murka dan menyuruh Elria untuk tidak terlalu dekat dengan para pegawai. Alasan klasik, sebenarnya dia cemburu dan tak ingin berondongnya itu direbut anaknya sendiri. Malam harinya Elria terlihat sedang ngobok babinya sendiri sambil melihat video si Jonas. Dia juga berfantasi liar hingga membuat tubuhnya menjadi berkeringat sendiri. Sementara itu Minerva dan Jonas kembali bertemu untuk merajut asmara. Kali ini kegiatan berkeringat mereka tanpa sadar ditonton oleh para pegawai yang sedang lembut.
Alhasil keesokan harinya saat kembali bekerja, Jonas menjadi bahan gosip para pegawai di sana. Jonas sempat kesal dengan cowok mereka yang tak disaring. Sampai-sampai terjadi baku hantam yang seru. Untungnya saja Eloy datang dan melerai mereka sehingga masalah tak bertambah rumit. Jonas dan Minerva lalu bertemu di lorong. Di sini Jonas mengabarkan kalau para pekerja sudah mengetahui hubungan gelap mereka. Meski Jonas memaksa go public, tapi dia tak bisa. Karena bagaimanapun Minerva masih punya Eloy sebagai suami sahnya. Elria juga berada di sana dan menguping pembicaraan mereka. Dari sini dia tahu kalau ternyata ibunya ini telah selingkuh dengan si Jonas, pria yang dia sukai. Sedangkan Jonas terlihat makin sombong kepada para pegawai lain. Dia merasa punya kuasa karena dekat dengan pemilik Litsoneras. Malam harinya Jonas nekat datang ke rumah Minerva dan mengajaknya untuk cukur-rukuk dengan liar. Kejadian itu pun diintip oleh Elria dari dekat. Karena kesal dia pun mengacau kegiatan mereka dengan berteriak sambil berlinang air mata kalau Minerva dan Jonas saling mengenal sejak di Dubai. Dengan kata lain, selama menjadi TKW dia telah selingkuh dengan berondong jagung itu. Jelas saja Elria semakin kesal. Ibunya pisah ranjang dengan Eloy karena Eloy selingkuh sekali. Sedangkan Minerva bertahun-tahun menjalin hubungan dengan pria lain tanpa rasa bersalah sedikit pun. Tak lama kemudian Eloy datang untuk makan malam bersama. Suasana pun terasa tegang sampai Jonas keluar dari kamar mandi dan mendatangi Minerva. Di sini Eloy murka dan mengutuk Minerva yang telah meninggalkannya demi pria lain. Dan parahnya lagi Minerva malah membela si Jonas sehingga Eloy kesal dan pergi dari sana. Dia melampiaskan kemarahannya dengan menggarap sawah bersama wanita sewaan. Di keesokan harinya seperti biasa pekerjaan kembali berjalan. Di sini Jonas kembali menunjukkan arogansinya dengan meminta diakui sebagai suami di depan para pekerja. Jonas akan menjadi bos baru dan semua pekerja harus mematuhinya. Hal tersebut membuat para pekerja kesal. Jonas terlalu arogan dan banyak memerintah tanpa ikut bekerja. Kali ini Eloy mendukung para pekerja lain dan menyudutkan Jonas, namun lagi-lagi Minerva membelanya. Bahkan dengan angkuhnya Minerva berkata kalau dia tak butuh lagi bantuan si Eloy. Litsoneras akan dia lanjutkan sendiri dengan Jonas sebagai bos barunya. Eloy yang merasa terhina memutuskan untuk keluar dari Litsoneras, padahal dari dulu dia yang telah berjuang mati-matian untuk mempertahankan tempat ini. Elria sangat sedih melihat usaha ayahnya yang dianggap sebelah mata. Setelah mengukuhkan diri sebagai bos baru, si Jonas ini malah lebih sering main handphone daripada bekerja. Ia bahkan meminta untuk dibelikan handphone baru, biar semakin satset saat main sahabat koam. Namun Minerva ini tak bisa mengabulkannya, karena penjualan mereka sedang mengalami penurunan. Elria masih tinggal di rumah ini bersama mereka. Dia bertingkah manja untuk memancing rasa penasaran si Jonas. Seolah memberikan isyarat pada berondong ibunya itu untuk segera mengunboxingnya. Minerva sampai kram dengan kelakuan anaknya yang terang-terangan menggolak pada si Jonas. Hari semakin hari penjualan semakin berkurang. Salah satu pelanggan sampai komplain karena rasa daging gulingnya tak seenak dulu. Rupanya si Jonas ini telah merubah resep dengan mengurangi rempah-rempah. Meski begitu dia tak terima hasil kerjanya diprotes sampai terlibat adu mulut dengan pelanggan tersebut. Malam harinya Minerva berpamitan untuk pergi arisan, hasil di rumah tinggal Jonas dan Elria saja. Di sini Elria mencuri-curi kesempatan dengan mengajak Jonas minum-minum. Terlihat jelas si Jonas menahan diri untuk tak hanyut dalam godaan si Elria. Sampai-sampai dia memeras singkongnya sendiri. Elria pun melihat kejadian itu dan memaksa Jonas untuk mengunboxingnya. Elria pun terpaksa pecah segel di tangan Jonas demi menjalankan rencananya. Namun ternyata Jonas sudah tahu niat dari Elria sejak awal, karena itu dia meletakkan kamera untuk merekam kejadian tersebut. Jika Elria buka mulut dengan kejadian ini, maka Jonas akan menyebarkan video tersebut. Di sana terekam dengan jelas bagaimana Elria menggoda dan mengajak Jonas untuk cukur-rukuk bersamanya. Jonas di sini semakin bosan dengan Minerva, apalagi setelah pertengkaran mereka yang tiada henti. Karena itu dia mencari kesenangan dengan memaksa Elria untuk melayaninya. Semua tekanan yang diberikan Jonas membuat Elria tak berdaya. Bahkan dia sampai kesal dengan dirinya sendiri. Karena telah bertindak bodoh hingga kini menjadi bulan-bulanan si Jonas. Hingga suatu ketika Minerva baru bangun tidur dan dikagetkan dengan suara desahan di ruangan tamu. Rupanya si Jonas tengah mengambil Elria dengan liar. Hasil Minerva murka dan memarahi si Jonas. Kocaknya di sini si Jonas sempat playing victim dan mengatakan kalau Elria lah yang telah menggodanya. Elria lalu menjelaskan kalau memang awalnya dia berencana untuk pura-pura dilecehkan oleh si Jonas. Namun Jonas malah merekam kegiatan mereka dan menjadikan video itu sebagai ancaman agar Jonas bisa terus menikmati Elria. Barulah di sini Minerva sadar kalau si Jonas telah menghancurkan usaha dan keluarganya. Dia lalu mengakhiri hubungan mereka dan mengusir Jonas dari rumah.
Bukannya sadar diri, si Jonas ini malah marah dan menusuk Minerva hingga dia meninggoy seketika. Arya yang melihat kejadian itu pun segera pergi menemui sang ayah. Sambil menangis, dia menceritakan semua hal jahat yang dilakukan oleh si Jonas. Dengan amarah yang memuncak, Eloy pun mendatangi Jonas dan menghajarnya secara barbar. Meski sempat melawan, sepertinya tenaga Jonas ini tak cukup kuat hingga dia kembali terkapar akibat buga mentah dari Eloy. Adegan pun beralih pada Arya yang datang ke tempat penggulingan babi. Dia sempat dihentikan para pegawai untuk tak melihat pemanggangan, namun Arya tetap memaksa. Setelah melihatnya, Arya menjadi mual dan muntah karena ternyata si Jonas telah berada di pemanggangan. Eloy telah membuatnya menjadi Jonas guring karena telah berani mengusik keharmonisan keluarga mereka. Polisi pun lalu datang dan menangkap Eloy, sementara Arya shock berat karena kini dunianya benar-benar hancur. Dan film pun tamat. Ya, film yang sangat membagongkan, asli Mimin pun pusing lihat film ini. Ya yang penting ada adegan adu mekaniknya lah ya. Film pergelian tapi dengan sentuhan misteri-misteri juga lah ya. Kalau bahas film-film kayak gini lagi gimana ya kira-kira? Tinggalin di komen ya.